Aku mau pulang sekarang. Sekarang, Bang? Itulah, terpaksa buru-buru. Aku ada janji dengan Menteri Perindustrian. Mengenai tekstil. Aku ada alamat untuk kau. Siapa tahu kau datang ke Jakarta, bukan? Cantik kali. Istri abang ya? Itulah. Abang tak bisa tinggalkan Jakarta lama-lama. Satu hari tidak lihat aku. Ini buat kau. Jaga kampung baik-baik. Terima kasih, Bang. Nanti ke Jakarta. Horas. Cukup. Boleh, Pi. Horas. Awas untuk kau sehat. Bagus sekali karangan kau ini. Oi, Guru. Aku berangkat sekarang. Terus ke Jakarta, sama? Ya, banyak pekerjaan sana. Bagaimana pujang kita? Baik-baik saja, Bang. Selamat jalan. Orang seperti kau ning saja ada di Jakarta. Siapa tahu, Bang? Kalau jangan lupa mampir. Ya, Horas, Guru. ya, horas. Bang, kata orang kau mau diajak Bang Syafar ke Jakarta. Ya, tapi aku tak muat dalam kopornya. Salah, Pak Guru. Bagus sekali. Lebih bagus dari yang dulu. Yang dulu mana, Pak Guru? Yang abang bacakan dulu itu? Ya, Itu hebat. Aku menangis mendengarnya. 2 kali aku menangis. mau kau apakan karangan kau ini? Aku ingin terbitkan jadi buku. Telah kukirimkan ke Jakarta, tapi sampai sekarang belum ada jawaban, Pak Guru. Jadi apa rencana kau sekarang? Mau ke Jakarta? Pak Guru, kalau semuanya mau ke Jakarta, siapa lagi yang tinggal? Bang, sama-sama lah kita, Bang. Jadi tukang masak pun aku mau. Kalau begini terus aku jadi batu, Bang. Habislah. Kalau berdua Jakarta itu pasti kita bisa kalahkan, Bang. Aku yang masak, abang tulis tentang bulan. Kenapa tentang bulan? Aku senang bulan. Apa di Jakarta ada bulan, Bang? Kau, Mana kita tahu kan? Kita kan belum pernah ke sana, Bang. Wah, dari mana kau dapat uang ini? Bang Syafar kasih.
Mereka itu banyak uang. Kau lihat itu pelancong-pelancong kalau datang kemari. Tapi mereka sombong-sombong. Ya, kita pun mau mereka beli, Bang. Oh, tak bisa Gor. Sekalipun kita miskin, Gor, kita tidak bisa dibeli dengan uang. Aku mau tulis tentang kau. Tentang aku, Bang? Tapi jangan tulis bajuku begini. Nanti dibaca sama si... Kenapa kau tak kawin saja sama dia, Gor? Apa yang ku punya, Bang? Aku orang miskin. Apa yang akan kau cari Jakarta itu, Tigor? Uang. Uang yang banyak, Bang. Uang itu tidak segala-galanya, Tigor. Banyak lagi yang lain yang lebih berharga. Apa misalnya, Bang? Ya, harga diri, kejujuran. Aku cari uang sajalah. Buat abang lah yang lain-lain itu. Jadi aku diajak, Bang? Oi! Jakarta! Bawa Tigor mau datang! Oh, Yusuf! Masih jauh, Bang. Sebentar. Bung. Kau bertanya jalan ke Jelamar di mana? Salah jalan. Mesti naik bis dari sebelah sana. Salah jalan kita. Jangan-jangan kita sudah sampai di Bandung, Bang. Ayo ke seberang. Jangan nyebrang di sini. Dari jembatan sana. Siapa, Lara?
Orang baru ya? Siapa bilang Muhammad? Mau kemana? Sana. Sana mana? Mana saya tahu? Kalau mau menyeberang, lebih baik lewat jembatan satu. Terima kasih. Betapa kau bertegar. Bagaimana tidak, Bang? Enak saja dia menyuruh kita ke sana, ke sini. Lutut kita sudah mau tanggal. Mana dia tahu? Istirahatlah kita sebentar, Bang. Kaki aku sakit. Macam mana kau? Malulah, ini jalan raya, Nanti ketahuan kita orang baru. Bu, di mana alamat ini, Bu? Itu? Terima kasih. Yuk. Kata bapak besok aja bang. Ibu ada? Ada tukang listrik mak. Masuklah. Bagus juga rumah Kak Dahlia, Bang. Apa kerja suaminya? Pegawai. Keren Mac. Pakai jas kendangan om. Datang. Ya, Kak. Akhirnya sampai dua kami kemari, Kak. Duduk. Ya. Kenapa tidak tulis surat lebih dulu? Ada surat dari Bapak. Mana-mana rumah ini kami cari, Kak. Hampir kami sampai ke Bandung. Rasanya mau tanggal lutut karena jalan. Yang, kasih teh 2 gelas. Kalian di kampungmu seenaknya saja. Kalau terasa berat, geser beban pada kami. Apa kalian kira kami ini jutawan? Kami ini apalah? Sebenarnya Bapak juga tahu keadaan kami di sini. Hanya pegawai negeri. Di sini semua mesti dibeli. Tahu-tahu datang saja. Kerja belum tentu dapat. Mau jadi apa kalian? Hah? Mau jadi tukang copet? Kami bukan mau menyusahkan keluarga di sini. Maklumlah orang kampung. Mereka sudah tidak mau kenal lagi sama kita. Lain lagi rasanya lapar di Jakarta ini ya, Bang. Apa kau mau makan pada orang yang sudah tidak mau kenal lagi sama kita? Tentu saja tidak, Bang. Ke rumah Bang saja kita. Ada apa aja? Ada. Salah jalan berkali kita, Bang. Mana mungkin dia tinggal di sini?
Orangnya memang benar. Rumahnya bukan begini. Bukan rumahnya kali. Bukan rumahnya bagaimana? Ini orang kaya tahu. Kalau ini rumahnya, oh. Terima kasih. Hei. Tidak tahu diri, bagi-bagi uang pada kawannya. Kau kira kau kaya ya? Awas kalau kau pulang nanti. Bang, Bang Zaman. Hei, kapan kalian datang? Pujangga kita. Kenapa kau? Sepatu, Bang. Kau jangan saja di atas rel. Ini cukup baik untuk latihan. Nampaknya penjaga kita ini lemas. Selamat, belum, Bang. Kalau begitu kita pergi, Bang. Tam 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 tam. Ram tam ram ram tam ram 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 tam ram. Taram taram tam tam ram tam 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 tam. Lugono da parau ulusono da logo tubuh kasih tujuh oki utani dan tulangi. Mesti aku ajak kalian makan di Hotel Indonesia. Aku biasa makan di sana. Tidak apalah. Tak sedap. Ini juga sudah cukup, Bang. Begitu kan, Bang? Payah kami tadi mencari rumah Abang. Tak cocok dengan gambar yang Abang kasih dulu itu. Ya, ini kan Jakarta. Tak suruh kau pindahlah. Di Jakarta soalnya begitu soal biasa. Kalau aku tahu kalian mau datang, aku carikan kalian motor. Buat tahu kalian ini Jakarta. Jadi raw-raw lagi dah. Sekarang Abang tak sempat. Abang ada janji dengan Menteri Perindustrian. Ya, dengan Menteri, Bang? Yalah. Akunya itu. Bang. Hitung-hitunglah semua. Kembali berapa? 500 rupiah. Ambillah. Gimana? Ya, Bang. Ada ini. Ada apa, Bang? Biar aku ambilkan. Tak usah. Bang. Mana Bang itu? Yang 500 itu? Aku pinjamlah dulu. Kau. Kapan kembalinya, Bang? Besok. Oh, enak muda. Begini. Sebenarnya kalian mau ajak ke rumah. Tapi bagaimana? Ada perang sedikit. Kenapa, Bang? Itulah. Kakak kau itu tak tahu politik. Maklumlah, kurang pergaulan. Taksi. Ambil kau ke rumah. Jangan tidak. Aku buru-buru nih. Ayo. Mau ke... dekat ini. Mobilnya mana, Bang? Tidak aku jual. Aku mau beli bus baru 2 buah. Hebat dong. Jadi orang kaya sekarang. Sini aja, Li. Ya, sampai di sini. Kenapa? Nggak usah, Bang. Kau ini. Ayo, yuk.
Tigo. Aku tidak mengira saudara sendiri akan begitu. Stop sini. Oke, mundur. Karena uang sudah mau habis. Mundur, terus mundur. Op. Maju seberapa? Maju terus, maju. Nur. Terima kasih. Nur. Oh. Maju. Maju. Terus. Ya, stop. Tigor. Mau kemana kau? Abang duduk di sini sajalah. Di sini gampang cari uang. Ya. Terus. Oh. Ya, terus. Uangnya, Pak. Sini. Siapa lu? Tahu, Bang. Ada alap-alap. Mundur, Pak. Mundur. Ya, terus. Minggir. Nanti kena. Baik. Berani lu yang masuk daerah gua. Sini tuh lihat semua. Kalau mau uang, kerjalah. Kurang ajar lu. Terus. Kagak kena sama gua lu ya. Sini tuh duit. Apa lu mau gua ajakin ya? Hei, apa gua mau dilihatin aja nih? Berani-beraninya sini ya. Sudah jatuh. Jangan ikut campur lu, Bar. Teman tinggal teman. Kalau lu ikut, gua bakar oplet lu. Bukan begitu. Masa berkelahi sama anak-anak? Dia kan baru datang. Mana pula dia kenal Bang Jantung? Ayo. Hei, lu. Kali ini gua kasih peringatan. Kalau lu berani lagi, gua stop nyawa lu. Gua tembak kepala lu. Tembak pakai apa? Ayo, sudah. Nanya lu ya. Gua kagak peduli pakai apa, pokoknya kepala lu gua tembak. Kalian ini bagaimana? Baru datang sudah berkelahi. Bukan salahku, Bang. Aku lagi mundurkan mobil, uangku dia minta. Mana aku mau kasih? Aku. Ini kan daerah dia. Daerah dia bagaimana? Apa dia bupati di sini? Kalau begitu kalian tinggal di rumah saja lah. Mulus perut gua. Tuana main seruduk aja sih. Untung gua yang kena. Kalau orang lain, hancur. Bang Jantung udah tua kali. Nggak kuat lagi mengkelai. Jangan sembarangan ngomong lu. Gua usir lu ntar. Gua beli makan angin. Hah? Si Tima tuh, cewek gua. Sisir, buruan. Lihatin tuh. Dari mana lu, ah? Adik gua mangkok buat abang. Tikar. Apa lu nggak tahu ada tamu datang? Sono, urusin tuh parkir. Lu sayang sama gua, mah. Sampai kiamat, Bang. Ini begini. Kita pakai siasat. Tapi hati-hati ya. Nanti kalau ada piring terbang. Kau main sana sikit. Biar abang jalan duluan. Ya,
Oh, Minar. Iya. Kenapa, Bang? Tidak apa-apa. Sakit, Bang? Waktu revolusi dulu lebih daripada ini. Ayo masuk kalian. Apa-apaan pula kau pakai ikat kepala segala? Macam model-model saja. Bukanlah. Aku sakit kepala. Kau boleh senang, boleh tidak. Dengar dulu. Adik-adik ini baru datang dari kampung. Ini Sahat. Penjaga besar dia nih. Yang satu ini Tigor. Apa dia? Aku pun tak tahu. Tapi hebat juga dia nih. Mereka ini kan sedang susah. Apa salahnya? Aku bawa kemari. Tinggal mereka ini sama-sama kita bukan? Oh, sebentar. Tunggu apa? Apa kau mau atur? Kapan aku bicara? Dulu. Nanti kau bicara. Tes. 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 Ini rekaman Minar. Ayo, bicaralah. Ya, apa pula yang kau tunggu? Mau tahu adik-adik bagaimana gaya Jakarta? Nanti abang putarkan untuk kalian rekaman kakak minggu yang lalu. Ayo. Iya, ya habis pitanya. Ayo. Pukul. Itulah kau. Tukang kasmaran. Ayo, kenapa berdiri saja? Duduk, duduk. Kalian segan barangkali ya? Duduk di kursi buruk. Tidak, Kak. Kami ini menyusahkan kakak saja. Jangan salah terima. Istri mana yang tidak akan marah? Hidup begini susah. Abang dan ini bagi-bagi uang pada kawan-kawannya. Itulah kau. Tak tahu politik. Orang susah perlu ditolong. Banyak lagi orang yang lebih susah daripada kita. Aku senang kalian di sini. Makanlah apa yang ada. Duduk, duduk. Ya. Kalau kulihat gambar abang yang... itu dulu. Berapa, Bang? Bang? Nah, itulah Sahat. Bangkrut. Dia tidak pernah bangkrut. Sejak kami kawin, sudah di sini. Buat apa lah kau ceritakan tuh? Buat apa disembunyikan? Aku tahu. Kau mengedarkan gambar-gambar waktu pulang. Khusus dia cetak banyak-banyak untuk dibawa pulang. Kakak kalian nih, tak tahu politik. Rumah yang digambar itu, rumah orang. Mobil itu pun, orang. Iya, gawat. Bang Sabar juga membawa gambar kakak. Tapi, rupa kakak agak lain di situ. Gambar siapa kau kasih lihat? Buat apa pula kau pikirkan? Gambar kakak waktu masih muda, barangkali. Gambar siapa? Gambar bintang film. Oh, rupanya aku terlalu jelek buat jadi istri kau. Iya. Cuma suruh saya, apa pula salahnya? Buat apa kau sebut-sebut gambar itu, Tigor? Biar saja lah, Saat. Apa salahnya awak sekali-sekali membual? Kalau kalian mau makan, suruh saja bintang film itu yang masak. Nah, biar saja. Ini ada siasatnya. Minar. Lagi-lagi kau bikin pasal dia. Aku betul-betul tak sengaja, Bang. Tapi buat apa Bang Sabar mesti membohongi kita dulu? Barangkali dia malu. Biasanya cuma yang berhasil yang pulang. Mungkin dia ingin dianggap orang berhasil. Apa kita akan pernah pulang, Tigor? Pasti, Bang. Ramai juga Jakarta ini ya, Bang.
Mona, yang mengantar kau pulang semalam bukan Bert. Pacar baru lagi. Apa salah Bert? Aku tidak suka padanya. Orangnya dangkal. Apa senang padanya? Tentu, dia bisa dijadikan lap sepatu. Aku ingin seorang kakak laki-laki tempat mengadu. Semua punya keinginan. Dan Mama menginginkan seorang menantu yang bisa disuruh-suruh. Biarpun otaknya kosong seperti tong. Kau menginginkan seorang kakak laki-laki tempat kau mengadu. Apa tidak ada seorang pun di rumah ini yang mau bertanya apa keinginanku sendiri? Nelly, aku tidak marah pada kau. Kenapa? Aku mau lari. Aku kakakmu. Kau ingat waktu kau masih kecil dulu? Kau bermain anak-anakan. Lalu bonekamu diambil orang lain. Kau datang mengadu padaku. Nelly, coba ceritakan. Mona, aku hamil. Nelly? Pak, ada bung sahat. Duduk. Duduklah. Baik. Ya, baik. Danau perjuangan. Apa berjuang dalam danau? Mana ada orang mau mengerti judul begini? Tapi itu keyakinan saya. Keyakinan tidak menghasilkan uang. Buang saja. Buku begini dan laku. Belum tentu, Pak. Kau tahu apa? Begini. Karangan saudara saya beli hak ciptanya Rp2.000. Saya selalu memberikan harga pantas. Itu kan cukup banyak. Cuma buat kasih hiburan saja. Karangan ini buat saya tidak ada guna. Saudara tidak punya nama. Kembalikan saja. Kau mau hidup dari apa sekarang? Dari apa saja. Apa? Apa? Papa. Apa yang salah? Papa tidak punya perasaan sama sekali. Bung Sahat! Bung! Apa saya boleh baca karangan itu lagi? Saya senang sekali. Barangkali Pak Maruli benar. Karangan ini tiada guna. Saya akan coba meyakinkan. Tapi Bung tinggal di mana? Menumpang hidup di rumah orang. Rupanya kau cinta sama dia. Ya,
Orang seperti itu. Ya, dia tentu tidak dapat Papa jadikan lagi. Idealis bodoh. Pergi sama dia. Supaya kau makan batu. Lebih baik makan batu daripada korupsi seperti Papa dulu. Maruli. Kenapa kau? Sudah gila dia. Kenapa kau bicara begitu pada Papa? Dia sudah berusaha keras buat kau. Mona tidak tahu, Pak. Mona ingin membanggakan Papa. Tapi Mona malu. Itu sudah lewat, Mona. Mona tidak minta apa-apa dari Papa. Mona hanya minta pengertian. Sudahlah, Mona. Mau apa dia? Dia ingin banggakan kau, tapi tidak bisa. Dia malu. Kenapa tidak bisa? Perusahaan ini... Maruli, kita yang tua-tua ini rupanya banyak melakukan perbuatan yang tidak bisa dibanggakan. Ngapain lo? Mau berkelahi? Tidak, Bang. Apa lagi lo? Tidak, Bang. Jangan jalan situ, Bang. Banyak lumpur. Jalan sini saja. Ya, begitu kalau mau jadi yang baik. Sekarang gue mau kondangan. Pikir. Tapi bener. Bagaimana gue mau kondangan baju kotor begini? Kor, awas besok lu ya. Sudahlah Saat. Tak usah kau pedulikan tuh. Banyak percetakan lain. Lebih dari 1000. Betul, Bang? Itu. Aku sudah bicara sama Menteri Pendidikan. Bagaimana kalau Bung supir oplet seka keringet dulu? Kau nilai lagi. Kalau tidak, keringatku yang mau nih. Mana-mana dia suka sama aku. Kau udah cakap udah kau. Allah. Sudahlah Saat. Tak perlu kau susah karena si Maruli itu. Aku sendiri heran. Kenapa orang seperti si Maruli itu bisa jadi penerbit? Baca pun tak bisa. Dia hina saya. Dia bilang, kau mau hidup dari apa? Abang bilang apa? Saya bilang, saya dari apa saja. Kalau Saur masih hidup, kau tulis saja cerita yang baik-baik. Oh benar. Kau carilah pisang goreng itu. Pak, ada kita pesta kecil-kecilan sikit bukan? Kita tidak minta belas kasihan. Bagaimana soal tanah itu, Luan? Sudah dapat? Sudah dapat, Ibu.
Dia minta berapa 1 meter uluan? Seribu. Bukan, 10.000. Potong leher. Itu bukan dagang. Itu namanya potong leher. Mama, Mona ingin bicara sebentar. Nanti. Mama lagi sibuk. Semua sibuk mencari uang. Pada siapa kami harus minta perhatian? Apa kepada pelayan? Pintar kau bicara. Kalau kau tidak begitu pintar, kau tidak akan jadi perawan tua seperti sekarang ini. Hancur. Mengapa pula kau Nelly? Mana kau sudah gila? Berapa lagi harga itu pot? Uluan. Hei, Uluan. Biarkan saja pot itu. Soal tanah ini dulu. Baik, Ibu. Hancur itu pintu. Wah, Uluan. Ya, Pak. Biarkan saja pintu itu. Biarkan saja. Ini dulu. Siapa itu, Bang? Anaknya barangkali. Dia melihat kemari, Bang. Biarkan saja. Dia melihat lagi kemari, Bang. Cantik juga dia. Ada masuk juga kau di Korea. Kalau pasal mata, Bang. Siapa yang tak punya? Saya belum pernah lihat kalian. Kami baru datang dari Sumatera. Ini Bang Sahat. Dia pengarang besar di sana. Pengarang besar? Ya. Di sini besar kecil sama saja. Pokoknya turut berbaris, dapat 500 rupiah. Terima kasih. Kalian kumpul sini. Sombong juga dia. Legasi pengemis sudah lama menunggu. Kalau kalian kirim surat ke kampung, jangan lupa bilang Pak Maruli yang bantu kalian di sini. Terus. Kenapa dia bicara begitu? Cari dukungan. Dia kepengen jadi bupati di sana. Turun. Sudah gila kau. Uluan. 20.000 harganya itu, Uluan. Gila. Sudah gila semua. Kalau Nelly yang jatuh, berapa harganya, Pak? Saya mau bicara. Tak perlu bicara. Di sana baris kalau mau uang. Ayo, Bang. Tidur. Kita bukan pengemis. Kenapa Papa tidak mau dengar dia dulu? Mana tahu bawa untung. Stop. Mundur. Mau bicara apa? Saya mengirim karangan 6 bulan yang lalu. Nama? Sahat. Ya, memang pernah. Bicara di kantor. Ya. Apa kita ambil uang yang 500 itu, Bang? Kita bisa pikir. Harga dirimu lebih dari itu. Betul, Bang. Bulan di atas kuburan. Bulan di atas kuburan. Aku tiba-tiba ingat ucapan seorang penyair. Hebat itu, Bang. Apa artinya? Aku tidak tahu betul. Yang pasti begitulah perasaanku sekarang. Abang sajalah ke kantor si Maruli itu. Rencana. Bulan di atas kuburan.
Siapa? Selamat siang. Oh, Bung Sahat. Silakan duduk. Ya. Papa masih bicara dengan Ito. Saya sudah baca cerita-cerita Bung. Bagus, Li. Kejadiannya cuma di satu daerah saja. Ya, betul. Sekitar Danau Toba. Daerah yang paling saya kenal. Orang tua saya berasal dari situ. Tapi saya sendiri belum pernah ke sana. Kata orang, Ya, yang bagus ya bagus. Yang tidak bagus ya tidak bagus. ayo masuk. Orang yang sayang pada kau. Nali, kan kau seorang kakak laki-laki yang bisa tempat kau mengadu. Seorang kakak laki-laki yang baik dan lembut. Ia pasti sayang pada kau dan bukan hanya sayang pada uang papa. Nung di sana jauh di desa di kampung halaman tempatku dilahirkan. Di tepi danau yang indah pulau Samosir yang bermain, di situ daku dibesarkan. Ayah dan telah lama meninggalkanku untuk selama-lamanya. Bila ku tahu berlinang air mata, di mana angkat hanya ketabahan hati serta keinginan cita untuk hidup di orang. Segala derita hidupku tiada lagi ku sesalkan, hanyalah padamu ku pasrahkan, oh Tuhan. Selama ku di rantau orang, hanya ketabahan hati serta keinginan cita untuk hidup di negeri orang.
hansip. Kalian nyes. Ini belum apa-apa. Apa pula keras? Selamat malam. Saya Mona. Saya tinggal di sini. Ya, silahkan masuk. Ya. Ada apa? Saya ikut saya. Sekarang, Ya, kalau Bung tidak terlalu sibuk. pergilah Sahat. Ya, jalanlah Claire. Malam. Saya pergi dulu sebentar, Kak. Anak gadis menjemput pemuda tengah malam. Ini sudah tidak betul. Anaknya kan tidak. Baju apa yang dia pakai itu, Bang? Itulah, aku pun tak tahu. Sudah nih kita, ayo. Tempat ini menyenangkan sekali. Ya, aneh rasanya. Di tengah keributan Jakarta ada tempat sunyi. Jam-jam begini kita sudah tidur. Yang kedengaran hanya suara air. Saya lama berdiri di pintu mendengarkan lagu yang kalian nyanyi. Kenapa tidak masuk? Aku takut kalau kalian berhenti bernyanyi. Apa Bung juga sunyi? Tidak. Bang Samar dan istrinya baik sekali. Mereka periam. Rasanya, saya sayang sekali pada mereka. Nikmat rasanya kalau disayangi orang. Aku punya orang tua yang tahu kewajiban. Mereka memenuhi segala kebutuhanku, kecuali satu, kasih sayang. Mereka mengira jalan kebahagiaan yang utama adalah uang. Lalu ia korupsi. Kemudian ia dipecat. Lalu, bagaimana? Semenjak itu seluruh kota ini dari kami. Kecuali air mancur ini. Dia adalah kawanku satu-satunya. Kami adalah orang-orang yang tersingkir. Itu tidak mungkin benar. Ya, setidak-tidaknya begitulah perasaanku. Aku membaca karangan Bung tadi. Mengharukan sekali. Tiba-tiba aku tidak dapat menahan perasaan untuk menemui ngarangnya. Orangnya pasti baik. Penuh pengertian. Saya akan bela jika dapat membantu. Tapi saya tidak punya apa-apa. Kecuali barangkali sedikit bakat dan cita-cita. Apa cita-cita itu? Waktu saya meninggalkan kampung, saya berangkat dengan tujuan untuk menjadi seorang pengarang. Saya tidak merindukan uang atau harta. Yang ingin saya lakukan ialah membuktikan bahwa saya bukan orang sembarangan. Dan jika mati suatu kali nanti, nama saya akan dihitung dengan nama orang-orang besar. Saya pengorbanan apapun yang harus saya berikan. Ini barangkali angan-angan saja. Tidak. Aku bisa membantu. Aku akan yakinkan Papa. Dia pasti setuju. Akhir-akhirnya toh aku anaknya yang tertua. Apa kau anak tunggalnya? Tidak. Tapi perusahaan itu nanti aku yang akan menjalankannya kalau Papa sudah tua. Kalau kita bersama-sama barangkali akan maju. Ya, Tapi, apa kau tidak malu kalau dikatakan orang? Sepasang anak raja dan anak miskin. atau si buta dan si lumpuh. Ya, kira-kira begitulah.
Dia belum pulang. Zaman malam begini, dia harus kawin. Macam-macam manda yang baik-baik sudah kutawarkan sama dia. Tapi dia buang seperti sepatu tua. Sekarang dia jalan dengan seorang pengarang yang tidak punya nama. Tidak punya uang. Tidak punya kedudukan. Kalau itu yang dia inginkan, Boleh, boleh. sama siapa dia? Sama pengarang sinting itu. Kau lihat si Tatal itu. Dia duduk seperti rumah ini dia punya. Jangan, Bang. Wah, sekarang gua beri lo. Ayo lawan kalau betul-betul jagoan. Ayolah. Coba kalau lu berani lagi. Kenapa? Gitu sih. Masa kondangan jalan kaki? Pakai ribun ntar kita ambil taksi deh. Apa lagi lu? Aduh. Kok jagoan sih lu? Di mana-mana bikin musuh. Oh, apa sih, Gon? Kalau gua pakai baju jelek, dia takut dia aja. Kalau gua dandan, dia yang ngajak berkelahi. Maunya apa sih, Bang? Ya, tempat parkir dia yang kuasain sebagian. Abang setuju. Emangnya gua mesti pakai celana kolor doang kemana-mana? Asal gua dandan, dia yang ngajak berantem. Gua bisa TBC. Tahu nggak? Jadi kesel. Ya, maju. Mana? Ini? Lu sayang nggak sama gua? Sampai kiamat, Bang. Terima pulang ya, Bang. Boleh. Terima pulang, Gur. Oh, boleh. Udah apa? Gua punya banyak. Bener, gua nggak apa-apa. Bang, bagaimana kalau kita kongsi bikin tempat cuci mobil, ha? Kalau lu mau, gua sih setuju aja, Gor.
Nanti abang yang pimpin. Lu, lu, jaga yang bener dong. Ngetembak ntar lu. Kalau lu nggak seneng lagi sama si Tima, kalau lu mau gantinya lu bilang aja sama bang. Beres itulah bang. Saat orang miskin, kau anak orang kaya. Apa yang dapat kau harapkan? Bang Sabar itu tidak ada duanya. Kau bicara seperti aku. Makin tua makin bodoh kita ini. Datang ke rumah kami ya Kak. Sampaikan pada Bang Sabar. Kau tahu baginya, dia cinta sekali pada kau. Tak ada soal cinta. Tapi yang penting bagi saya untuk menyambung hidup. Putar orang lain. Sahat bukan pengarang seperti itu. Apa Bapak ingin cerita cabul? Cabul atau tidak urusan dia. Apa benar, Mona? Itulah yang saya mau dengar. Cobalah terpiban sedikit mulut istri kau. Tidak mungkin. Kenapa? Kalau setuju bagaimana? Kau selalu bicara tentang keyakinan. Lupakan saja itu. Keyakinan harganya mahal. Apa omongan Papa lebih berarti bagimu daripada omongan istrimu sendiri? Omongannya menghasilkan uang. Omongan kau, tidak. Bagaimana? Pak Sahlun bisa terima saudara sekarang. Tapi ini penting sekali. Apa sudah bilang nama saya? Sudah, dia bilang tunggu. Hah? Dia bilang tunggu. Heh! Hei, Bung! Bung! Sudah sekarang dia masuk, Pak. Harap Bung keluar. Biar. Apa kabar Igor? Baik, Bang. Dulu. Mau minum apa? Bang. Bang Sabar kecelakaan. Sekarang dia di rumah sakit. Kaminer sudah ada di sana. Aku kemarin menjemput abang. Sekarang? Barangkali aku janji sama... Pergilah kau ke rumah sakit sebentar. Di sana kau diperlukan. Bisa. Ya, kau ikut saya sekarang. Ya, Pak. Kau kan mau ke rumah sakit. Sahat tidak bisa ikut, Pak. Dia mau ke rumah sakit. Ada kawannya kecelakaan. Dia bukan dokter. Dia tak perlu ke sana. Memang tidak begitu perlu. Bagaimana, Bang? Nanti kita terlambat. Kau siapa? Igor. Kau pernah ikut ambil uang ya? Saya bukan pengemis, Igor. Kau tunggu saja di luar. Bang, Kaminer memerlukan abang. Ayo, Sahat. Sebentar, Pak. Pak, Sahat ditunggu di rumah sakit. Sahat mesti ikut. Saya sudah berusaha untuk menjual buku-buku yang tidak laku itu pada pemerintah.
Beijing tidak mau diajak berunding. Tapi sekarang dia sudah diganti. Yang baru ini barangkali mau. Kita biar komisi yang besar. Ya, Pak. Pak, apa ia sudah pernah melakukan apa yang Papa sebut berunding? Belum. Tapi kalau dia tidak mau itu tandanya dia bodoh. Kalau perlu, akan kita usahakan supaya dia diganti. Jangan pergi. Papa mau membeli orang itu. Nanti semua orang akan tahu dia menerima uang sogok lalu dia akan hancur. Itu urusan dia. Urusan saya perusahaan. Barangkali orang itu juga punya anak seperti aku dan Nelly. Mereka akan tertekan batin karena ayah mereka disebut orang pencuri. Kan sudah saya katakan. Itu urusan dia. Kau bicara seperti Papa, Sahat. Sahat. Aku cinta pada kau. Karena kau punya harga diri. Punya hati dan perasaan. Bang Sabar sayang sekali pada kau. Bang, waktu kita datang dulu, kan Bang Sabar sama Kaminda yang kasih kita makan. Itu dulu, Tigor. Dulu. Kau tidak perlu sebut-sebut lagi. Aku tidak ada urusan sama mereka. Kau betul-betul tak tahu membalas guna. Saat pulang di atas kuburan. Saat? Ya, Pak. Abangmu sudah tidak ada lagi, Tigor. Dia menanyakan Sahat. Sahat di mana? Jangan tanyakan dia lagi, Kak. Dia sudah jauh dari kita. Abangmu sayang sekali padanya. Bang. 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 Apa ada lagi yang lain yang ingin kau bawa? Aku pergi seperti dulu aku datang. Maaf. Aku telah mengecewakan kau, Mona. Waktu aku pertama kali mengenal kau, aku berkata dalam hati, ini laki-laki yang kutunggu-tunggu. Dia mempunyai cita-cita yang indah. Aku akan bahagia jika aku dapat menyertai cita-citanya. Kau tidak setia pada janjimu sendiri. Lalu aku melihat kau tidak beda dengan yang lain-lain. Yang kau perlukan hanya uang. Barangkali. Uang yang membuat Papa menjadi pencuri. Aku malu. Setiap kita menginginkan apa yang kita tidak punya. Kau punya uang. Dan kau menginginkan cita-cita. Aku lupa padanya. Karena aku tidak pernah punya uang. Barangkali kau melihat aku terlalu sempurna. Kau mengatakan padaku, manusia itu indah. Ya, juga dalam ketidaksempurnaannya. Apa hubungan kita berakhir sampai di sini? Aku ingin terus terang. Waktu aku mengawini kau, aku tidak mencintaimu.
Waktu itu aku memerlukan jalan pendek untuk hidupku. Percis sekali. Ya. Aku akan pulang. Yang ada padaku hanya bakat dan kemauan. Aku akan mulai lagi. Bukan itu saja. Aku merasa mencintai seorang perempuan. Kau mana? Tigor, kenapa sampai begini? Soal berebut makan, Kak. Dari dulu, berkelahi saja. Bukan salahku, Kak. Orang mau merampas tempat cuci mobil yang kami bikin. Bang Jantuk, semua aku yang kerja. Tenanglah, Bang saat mana, Kak? aku sudah beritahu dia. Dia marah padaku. Tidak, Pasti dia tidak datang. pasti datang. Tenanglah, Tigor. Bang? Memang hebat Jakarta ini. Dia makan kita. Kalah kita dia bikin. Aku mau kaya. Akhirnya begini. Abang mau jadi pengarang besar. Akhirnya jadi pedagang majalah cabul. Uang memang keras hukumnya. Dia paling tak senang pada orang yang punya harga diri. Aku menyerah di sini saja, Bang. Kalau Abang pulang nanti, bilang tidak, Tigor, kita akan pulang. Ya, Abang jangan mau kalah. Cerita yang Abang bacakan dulu itu bagus sekali. Aku menangis. Sampai 2 kali, Bang. Bang, Tigor. kau ditelepon sampai beberapa kali ke rumah. Aku sudah tidak serumah lagi dengan Mona. Kalian pisah? Resminya belum. Semuanya seperti benang kusut. Kau tidak mencintainya waktu kau mengawini dia. Apa dia tahu? Kini dia tahu. Apa kau kawini dia, Sahat? Aku menolak jadi pengemis. Tapi tidak keberatan untuk jadi pelacur terhormat. Barangkali tidak ada orang yang akan percaya. Tapi setelah aku jadi begini, aku merasa kehilangan dia. Aku rindu padanya. Bulan di atas kuburan. Apa? Aku pergi dulu, Kak. Nanti aku kembali.
Apa katanya? Menurut dokter, sebelum meninggal, dia mengigau. Katanya, bulan di atas kuburan. Apa maksudnya?